Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dan rekanita semua dimanapun berada. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua. Baik, podcast Rumah Pelajar PC IPNU IPPNU Kabupaten Kediri telah hadir kembali untuk menemani waktu luang kita semua. Di sini bersama saya Rekanita Yani, sudah bersama salah satu pengurus PC IPNU Kabupaten Kediri sebagai narasumber. Halo, selamat malam rekan. Malam rekanita Yani. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan rekan siapa? Oke, perkenalkan saya Muhammad Firman Maulana Habib. Ada lagi yang perlu saya jelaskan? Oke, berarti panggilannya rekan siapa ini? Panggil saja rekan Firman. Oke, baik. Bersama rekan Firman ya teman-teman. Ini rekan Firman, boleh tahu alamat rumahnya di mana? Wah, kok tanya alamat rumah ini? Mau kirim parcel ya? Mungkin rekan dan rekanita dari yang sudah menyaksikan podcast ini mau berkunjung nanti ke rumah. Untuk alamat rumah saya itu di Dusun Ngadirejo, Desa Ndukuh, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Oke. Baik, berarti rekan Firman berasal dari PAC Ngadiluih ya? Ya, betul sekali, dari pimpinan anak cabang IPNU Kecamatan Ngadiluih. Kalau di PC IPNU Kabupaten Kediri, rekan Firman ini menjabat sebagai apa kalau boleh tahu? Kalau di PC IPNU Kabupaten Kediri sendiri, saya menjabat di Departemen Kaderisasi. Oke. Sejak kapan nih bergabung di IPNU IPPNU? Gabung di mana nih? Gabung di IPNU-nya atau di kepengurusan PC? Mulai dari awal. Awal saya masuk di IPNU itu pada tahun 2018, rekanita Yani. Sejak 2018 sampai 2022, berarti sudah cukup lama mengikuti IPNU IPPNU. Lumayan lah Mbak ya. Oke. Berarti sudah tidak asing dengan beberapa istilah yang ada di IPNU IPPNU Kabupaten Kediri. Ya, oke. Ya gimana ya? Sebagai tuntutan dari Departemen Kaderisasi terutama ya. Jadi harus mengertilah seluk-beluk mengenai istilah-istilah semisal Makesta, Lakmut, Latin Latpel, Lakut, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, kalau boleh tahu rekan Firman ini di PC IPNU Kabupaten Kediri menjabat sebagai apa? Kalau saya sendiri di PC IPNU Kabupaten Kediri menjabat di Departemen Kaderisasi. Oh, di Departemen Kaderisasi. Berarti sudah sedikit banyak sudah mengetahui program kaderisasi itu apa saja? Ya jelas lah, sebagai Departemen Kaderisasi, anggota pengurus PC ya harus mengetahui programnya. Setelah ini apa. Oke, jadi di kaderisasi sendiri itu program kerjanya itu apa saja kalau boleh tahu? Program kerjanya itu banyak sih Mbak. Namun yang terdekat ini ada. Adanya ini apa ya kira-kira? Ayo, dari penonton sendiri udah ada yang tahu belum? Kalau sudah langsung komen aja ya. Oke. Tapi mungkin bisa disebutkan lah ya kaderisasi itu apa saja biar banyak yang tahu. Untuk program kaderisasi sendiri yang terdekat ini ada rakor antara Departemen Kaderisasi PC IPNU IPPNU Kabupaten Kediri dengan pengurus pimpinan anak cabang IPNU IPPNU se-Kabupaten Kediri. Terutama ini menyasar kepada wakil kaderisasi di tiap-tiap PAC tersebut. Oke, berarti rapat ini hanya dihadiri oleh pengurus waka di setiap PAC. Begitu? Harapannya seperti itu agar kita itu linier antara Departemen Kaderisasi dengan Departemen Kaderisasi di pimpinan anak cabang. Kalau boleh tahu program kaderisasi yang terdekat ini apa rekan? Untuk bulan depan ini ya, itu ada rapat koordinasi antara pengurus cabang IPNU IPPNU Kabupaten Kediri Departemen Kaderisasi dengan pimpinan anak cabang IPNU IPPNU se-Kabupaten Kediri terutama bagian Departemen Kaderisasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada hajat besar dari Departemen Kaderisasi. Oke. Apa tuh? Bolehlah spill dikit ya. Itu depannya L. Apa itu ya L? Latin. Nah, Latin Latpel ya? Oh, Latin Latpel, oke. Latin Latpel lah. Insya Allah doakan saja moga-moga Latin Latpel dapat terlaksana. Amin. Latin Latpel sendiri itu apa sih kepanjangan dari Latin Latpel? Oke, untuk kepanjangan dari Latin Latpel sendiri itu adalah latihan instruktur untuk Latinnya, dan Latpelnya itu latihan pelatih. Seperti itu. Berarti ini kader yang sudah Latin Latpel ini bisa melatih kader berikutnya seperti itu. Feedback atau apa itu tujuan dari Latin Latpel itu untuk menciptakan instruktur dan juga pelatih yang mana
outputnya nanti untuk mengisi latihan kader muda di Kabupaten Kediri seperti itu. Nah, Latin Latpel dari bahasanya sendiri sudah berbeda ya dari itu. Nah, perbedaan selain perbedaan bahasa itu apa dari Latin dan Latpel? Tentu saja untuk sasarannya ya. Untuk Latin itu berarti latihan instruktur. Nah, latihan instruktur ini itu di IPNU. Sedangkan latihan pelatih itu di IPPNU seperti itu. Kenapa kok namanya Latin Latpel? Maksudnya kenapa kok dibedakan tidak jadi satu saja? Karena kita kan sebenarnya IPNU, IPPNU kan organisasi sendiri-sendiri. Seperti itu kan? Dalam PW, PP kan bergeraknya sendiri-sendiri. Namun karena kita yang namanya PC IPNU, IPPNU Kabupaten Kediri ini masih saling melengkapi kan, antara enggak suami istri sih, bergandengan, butuh gandengan. Terkadang gandengan, masa IPNU enggak gandengan. Nah, makanya kita gabungkan aja nih antara Latin dan juga Latpel jadi satu seperti itu. Oh begitu. Nah, tadi sudah dikasih tahu tujuan Latin Latpel ini untuk melatih kader di kegiatan Lakmut. Selain Lakmut bisa melatih di kegiatan pengadaran apa? Nah, biasanya kalau di Kediri kan namanya trainer ya, Mbak ya. Nah, trainer ini biasanya juga terjun di orientasi di pimpinan anak cabang IPNU IPPNU se-Kabupaten Kediri. Semisal nih, Ngadiluih, Kandat, Ringrejo, Kunjang dan lain sebagainya itu mengadakan orientasi pengurus. Kita bisa mengundang trainer untuk mengisi outbound, untuk mengisi materi dan lain sebagainya. Apakah itu terjunnya hanya di PAC saja? Mungkin di pimpinan ranting apakah bisa juga? Bisa, namun prioritasnya tentu di pimpinan anak cabang. Untuk ranting sendiri nantinya kan ada program sendiri untuk kaderisasi di ranting itu ada program sendiri. Seperti itu. Jadi kalau ranting ingin menghadirkan trainer tetap bisa mengundang ya begitu? Bisa. Oke. Dan di Latin Latpel sendiri itu apakah ada hal yang sangat istimewa dari pengkaderan yang lain? Hal istimewa seperti apa ya? Hal istimewa di Latin Latpel itu karena saya sendiri juga belum mengikuti Latin Latpel, jadi kurang tahu. Oke, tentu kalau rekan Itayani ini belum mengikuti Latin Latpel ya, diharapkan ini ada Latin Latpel ini ikutlah biar tahu istimewanya Latin Latpel itu apa. Kalau dari pengalaman saya sendiri, karena saya kan dulu ya juga alumni latihan instruktur tahun kemarin, tentu yang saya dapatkan istimewanya di Latin Latpel daripada kaderisasi yang lain. Di sini saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Kita santai aja ya. Sangat luar biasa, di mana kita para trainer Latin Latpel itu mengelilingi Kabupaten Kediri. Ada Lakmut di sana, 5 hari, 4 hari mengawal Lakmut. Bukan hanya masalah capeknya saja, capeknya luar biasa juga. Tapi ilmu kehidupan di dalamnya itu yang tidak bisa kita dapatkan dalam Latin atau kaderisasi lainnya. Karena dalam 4 hari tersebut bagaimana kita memanajemen waktu, memanajemen manusia, manajemen antara panitia, pemateri, peserta dan lain sebagainya, kita kan juga memanajemen tersebut. Nah, terus juga dalam Latin Latpel outputnya nanti yang saya katakan tadi kan turun-turun di Lakmut itu tentu Lakmut menghadapi banyak orang kan, ada sifatnya A, sifatnya B, sifatnya C. Jadi kita lebih mengetahui sifat-sifat ini sehingga kita terbentuk yang namanya kalau Pramudia Anantatur dalam bumi manusia. Suka membaca sepertinya narasumber kita ini. Itu akan terciptanya yang namanya adil sedari pikiran. Tentu hal itu bukan tertanam dari baca-baca buku saja, tapi juga tertanam dari pengalaman hidup yang pernah dilalui. Oke, jadi yang diharapkan dari rekan Firman ini untuk lulusan atau alumni Latin Latpel ini supaya bisa menambah pengabdiannya di IPNU IPPNU, terus menambah
jiwa satsetnya begitu ya, tidak kelemar-kelemar. Kalau Ibnu IPPNU memang tidak boleh kelemar-kelemar ya rekan dan rekanita. Oke, di akhir podcast ini mungkin dari rekan Firman mau menyampaikan sesuatu untuk rekan dan rekanita semua. Oke, harapan saya dari panitia Latin Latpel PC Ibnu IPPNU Kabupaten Kediri tahun 2022 tentu mengharapkan partisipasi dari teman-teman, rekan dan rekanita kader terbaik di seluruh Kabupaten Kediri untuk selalu mengikuti Latin Latpel pada akhir bulan Juni besok. Kami tidak mencari yang pintar, tapi kami mencari yang benar-benar niat, benar-benar mengaktualisasikan niat tersebut menjadi sebuah tindakan, benar-benar konsisten dalam instruktur dan pelatih di Kabupaten Kediri. Harapan kami seperti itu. Jadi bukan hanya ikut Latin Latpel saja, tapi ikut dari Latin Latpel pelatihannya sampai TL-nya, sampai pengabdiannya dan seterusnya, seperti itu. Berarti tidak boleh main-main ini ya rekan dan rekan kita. Jadi sesuatu yang dimulai itu harus diselesaikan seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin ikut Latin Latpel harus memantapkan niat juga ya, biar ikutnya tidak setengah-setengah. Karena kasihan nih kalau ikutnya setengah-setengah, kasihan panitianya, kasihan mereka yang sudah menunggu pengabdian dari kalian tetapi kalian tidak ada pengabdiannya sama sekali. Oke, baik, terima kasih rekan Firman sudah mau hadir pada podcast di malam hari ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh rekan Firman ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, sama-sama. Baik rekan dan rekanita, itu tadi podcast dari Rumah Pelajar di malam hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.